Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Aplikasi Mikrobiologi pada Bidang Kesehatan. Adapun anggota-anggotanya Nursya Fitri, Razi Wahyuni, Endi Supranto, dan Syifa Aldatunisa. Yang akan dijelaskan pertama kali oleh saya sendiri, Nursya Fitri. Di sini kita masuk ke slide yang pertama, ada mikrobiologi kesehatan. Sebelumnya kita ketahui dulu, mikroorganisme itu merupakan jasad hidup yang mempunyai ukuran sangat kecil. Setiap sel tunggal mikroorganisme memiliki kemampuan untuk melangsungkan aktivitas kehidupan, antara lain dapat mengalami pertumbuhan, menghasilkan energi, dan bereproduksi dengan sendirinya. Nah, kesehatan itu adalah kondisi umum dari seseorang dalam semua aspek. Kesehatan juga merupakan tingkat fungsional atau efisiensi metabolisme organisme. Nah, mikrobiologi kesehatan itu merupakan salah satu bidang mikrobiologi terapan yang mempelajari bentuk, sifat, dan peran mikroba di bidang kesehatan. Di slide selanjutnya ada mikroorganisme yang berperan dalam kesehatan. Ada bakteriologi kesehatan. Bakteriologi kesehatan ini biasanya dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan bakteri, baik dalam tubuh manusia maupun objek. Adapun bakteri yang biasanya menyerang tubuh itu ada Staphylococcus aureus, Clostridium, Mycobacterium tuberculosis, dan Shigella dysentery. Staphylococcus ini dapat menyebabkan penyakit pada kulit dengan tanda kulitnya itu jadi bertanah gitu. Adapun ada Clostridium. Clostridium ini dapat menyebabkan penyakit tetanus. Yang ketiga ada Mycobacterium tuberculosis, ini dapat menyebabkan penyakit TBC. Dan terakhir ada Shigella dysentery, ini dapat menyebabkan penyakit diare. Di slide selanjutnya ada mikologi kesehatan. Mikologi kesehatan ini beberapa jamur dapat menyebabkan penyakit pada manusia, baik penyakit kulit, subkutan, maupun penyakit jamur oportunistik. Contohnya seperti yang pertama ada Tinea versicolor atau penyakit panu, ada Tinea capitis atau kulit kepala. Tinea versicolor ini, yang penyakit panu ini adalah suatu infeksi jamur yang umumnya dapat menyebabkan bercak-bercak kecil pada kulit. Panu biasanya disebabkan oleh pertumbuhan jamur yang berlebihan pada kulit. Panu paling sering mempengaruhi remaja dan dewasa muda, dan panu juga merupakan penyakit yang tidak menular. Selanjutnya ada penyakit Tinea capitis atau kulit kepala. Tinea capitis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur dermatofit pada kulit kepala dan batang rambut. Gejala yang muncul dapat berupa kulit kepala bersisik dan pitak, hingga peradangan dan kebotakan yang meluas. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Razi Wahyuni. Selanjutnya, virologi kesehatan. Terdapat beberapa virus yang sebenarnya sangat penting dalam virologi kesehatan atau kedokteran, di antaranya virus adenovirus hepatovirus. Peranan mikroorganisme yang menguntungkan di dalam kesehatan. Yang pertama, virus yang menguntungkan. Ada beberapa. Yang pertama, di saat kita masih balita pernah menerima suntikan vaksin. Ada macam-macam vaksin yang pernah disuntik ke tubuh yang sangat berguna bagi tubuh. Virus dapat dimanfaatkan dalam penelitian di bidang kedokteran. 2. Insulin, antibodi monoklonal. Selanjutnya ada bakteri menguntungkan. Bakteri yang dapat memberikan manfaat di bidang kesehatan. Antibodi merupakan zat yang berhasil oleh mikroorganisme dan mempunyai daya hambat terhadap kegiatan mikroorganisme lain, dan senyawa ini banyak digunakan dalam menyembuhkan suatu penyakit. Peranan mikroorganisme yang merugikan bagi kesehatan. Yang pertama ada virus yang merugikan. Sebagian besar virus menyebabkan penyakit, baik pada tumbuhan, hewan, atau manusia, karena sifatnya yaitu parasit obligat. Beberapa penyakit manusia yang disebabkan oleh virus yaitu contohnya seperti influenza atau flu burung atau flu babi.
Bakteri yang merugikan. Selain bakteri yang menguntungkan, ada juga bakteri yang dapat merugikan manusia. Hal ini berkaitan dengan kerusakan atau pembusukan makanan dan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bakteri yang merugikan diantaranya bakteri patogen, yang merupakan kelompok bakteri parasit yang menimbulkan penyakit. Contoh bakteri penyebab penyakit pada manusia yaitu ada Salmonella typhosa, bakteri gram negatif yang memiliki flagella dan berbentuk tongkat, contohnya penyakit tipus. Kemudian yang kedua ada Shigella dysenteriae, yaitu spesies dari genus bakteri batang berbentuk Shigella. Shigella adalah bakteri gram negatif, tidak berspora, aerofakultatif, dan non-motil. Yang ketiga, Clostridium tetani, yaitu bakteri yang menyebabkan tetanus. Dan yang keempat ada Diplococcus pneumoniae, yaitu bakteri anggota dari genus Streptococcus yang bergram positif, anaerob fakultatif, yang hidup dalam saluran pernapasan atau paru-paru. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tentang jamur yang merugikan. Jadi, selain beberapa peran penting tersebut, fungsi juga bisa dianggap merugikan. Mereka bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar karena mampu membusukkan bahan makanan dan juga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Beberapa jenis cendawan ada yang beracun. Misalnya jenis-jenis anggota suku Amantaceae. Beberapa jamur mikroskopis juga ada yang menghasilkan racun. Misalnya pada aflatoksin yang dihasilkan oleh sejenis kapang. Selain itu, juga ada jamur yang bersifat parasit pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Selanjutnya, jenis-jenis atau nama-nama jamur yang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama ada Aspergillus flavus. Yang kedua ada Aspergillus fumigatus. Yang ketiga ada Amanita phalloides. Yang keempat ada Ustigalomaedes. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.